Selamat pagi, selamat datang di acara Seminar Nasional Energi, Kelistrikan, Teknik, dan Informatika SNEKTI 2021 yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi PLN. Berikut ini judul riset yang kami usulkan adalah pemantauan gas metana, suhu, dan kelembaban sebagai penyebab efek rumah kaca di padang lamun berbasis Internet of Things. Di sini kami bersama dengan LIPI, Bapak Irfan Kampono, Agus Dindi Rohendi, Muhammad Husni, Raden Setiadi, Daniel Putra Pardamaian Barep, Lukman Medriafin Silalahi, dan Edmond Rizky Raharja. Sorot kontennya kami akan membahas tentang abstrak, metode, hasil dan pembahasan hingga kesimpulan riset. Oke, abstraknya adalah padang lamun merupakan hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir laut dangkal yang dimana dapat menghasilkan gas metana ketika terjadi pembusukan. Terjadinya pembusukan disebabkan oleh mikroba pada tanaman lamun yang sudah mati pada prosesnya menghasilkan gas metana sebagai penyebab efek rumah kaca. Didapatkan hasil dari riset ini respon time-nya untuk DHT11 sebesar 5,6 detik dan MQ4 sebesar 1,5 detik. Memiliki tingkat sensitivitas pembacaan untuk DHT11 99,92%, untuk MQ4 sebesar 99,997%. Sehingga untuk sensor MQ4 memiliki tingkat ketelitian 2 angka di belakang koma, dan alat ini memiliki kecepatan data transfer sampai tampil pada front end selama 0,2736. Dengan alat ini pengecekan hasil pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan dapat dilakukan dari mana saja. Berikut ini adalah metode diagram blok. Pada gambar 1 dapat ditunjukkan bahwa blok diagram rangkaian alat pemantau gas metana, suhu dan kelembaban udara. Terdapat lampu indikator untuk konektivitas Wi-Fi. Dan tampilan ditampilkan pada front end berupa tampilan halaman website dengan data real time dan juga memiliki penyimpanan database server di back end-nya. Pada gambar 2 di sebelah kiri, itu ditunjukkan pada tegangan 3,3 volt sampai 0,44 volt terjadi penurunan tegangan yang mengubah nilai gas ppm menjadi lebih kecil. Hal ini dikarenakan gas yang keluar mulai berkurang dan pada tegangan 0,19 sampai 0,17 volt gas menjadi lebih stabil pada kondisi normal. Pada gambar 3 grafik respon time MQ4 itu dari mulai alat dinyalakan sampai membaca gas pada korek gas dapatkan respon time perubahan suhu rata-rata sebesar 1,5 detik. Sehingga sensor MQ4 memiliki respon time perubahan dari awal sampai mengukur gas dari korek gas selama 1,5 detik. Kemudian gambar 4 ini menunjukkan perbandingan yang terbaik antara suhu dan kelembaban. Dengan semakin naiknya suhu, maka nilai kelembaban akan turun dengan dilakukan pengujian menggunakan korek api dan rata-rata respon time sebesar 5,6 detik. Lalu gambar 5 menunjukkan grafik pengukuran DHT11 yang dilakukan selama 30 menit yang kita pantau. Lalu hasil dan diskusinya di gambar 6 ini menunjukkan hasil kecepatan pengiriman data rata-rata keseluruhan masih di bawah 1 milisecond, sehingga dapat kami analisis bahwa hampir tidak ditemukan adanya delay dalam proses pengiriman data. Dan jika itu gagal, kemungkinan jaringan internet atau Wi-Fi yang tidak aktif. Lalu berikutnya pengujian suhu, kelembaban, dan gas pada pemakaian untuk memasak air menggunakan kompor gas seperti pada gambar 7 dilakukan selama 30 menit. Dengan pengujian tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan gambar grafik bahwa suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi besar atau kecilnya nilai gas metana yang lepas ke atmosfer. Sehingga kesimpulan yang bisa kami lakukan adalah respon time atau waktu tanggap yang dimiliki sensor DHT11 itu 5,6 detik. Untuk sensor MQ4 selama 1,5 detik. Besarnya tingkat ketelitian yang bisa dibaca oleh sensor MQ4 yaitu 2 angka di belakang koma. Dan untuk sensor DHT11 memiliki tingkat ketelitian kelipatan 1. Nilai sensitivitas untuk sensor DHT11 mencapai 99,92% untuk pembacaan suhu dan untuk sensor MQ4 sebesar 99,997%.
Kecepatan untuk pengiriman data dari pengukuran sampai tampil ke halaman website adalah 0,2736 milisecond. Berikut ini adalah referensi yang kami tuliskan di dalam daftar pustaka. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Universitas Mercu Buana yang telah mendukung dalam penelitian kerjasama dalam negeri, dan yang berikutnya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atas bantuan dan kerjasama selama penelitian ini. Semoga akan selalu ada makalah penelitian di masa depan. Terima kasih. Digital Advanced Wireless Communication, Connecting People.